Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi di sharing session. Kali ini sharing session yang ke-10. Ya nggak kerasa sudah 10 kali kita membahas materi. Sharing ya, ini adalah sharing, tidak mengajari dan tidak menggurui, hanya untuk agar bermanfaat untuk orang banyak. Like and share, jangan lupa jika memang teman-teman rasa ini perlu untuk di-share. Baik, pembahasan kali ini adalah terkait mau dan mampu. Apa sih itu mau dan mampu? Oke, kita relate dengan pebisnis lah. Contoh pebisnis yang baru memulai ini, ya. Kalau menurut hemat gue, kalau lu mau mulai sesuatu itu harus ada dua lah. Kita simpelkan saja dua, mau dan mampu. Ya, ada orang dia mau tapi nggak mampu nih, nggak mampu secara apa? Secara material nggak mampu, secara skill juga nggak mumpuni juga skillnya. Tapi ada orang yang mampu tapi nggak mau, ya. Dia mampu dari skillnya ada, bisa bisa melakukan sesuai dengan apa bidangnya, mampu secara modalnya, tapi dia nggak mau. Ya, mana yang penting? Oke, kita urutkan dulu. Berarti mau. Yang pertama mau. Kalau kita ingin memulai sesuatu, awali dengan kata atau niat mau. Lu mau gak nih? Lu mau jalanin gak nih? Lu kerjain gak? Nanti ujungnya lu tuntasin gak? Oke, yang pertama adalah mau. Jadi diawali dari niat kita dulu nih. Kalau selama ini ya, yang namanya kita awali dengan mau atau niat kita lah ya, tapi kita belum punya kemampuan baik secara material atau secara non material, ya, itu masih bisa berjalan. Ya karena apa? Karena diawali dengan kata atau niat mau. Ya, peluang itu, ya, intinya peluang. Jadi kalau misalnya kita melihat peluang, mau gak kita ambil? Ya mau caranya bagaimana, yang penting cara yang baik, mau gak kita ambil peluang itu. Jangan berpikir, aduh gue mampu gak ya, gue bisa gak ya kalau gue jalanin. Ya, kalau lu berpikir lu mampu atau lu bisa apa enggak, lu udah gak pede sama diri lu sendiri, gak bakal bisa jalan dah. Banyak pertimbangan lu nanti, apalagi pertimbangan yang negatif. Aduh laku gak nih ya, bisa gak nih usaha ini berjalan. Nanti baru berjalan sudah berapa bulan, ternyata gak sesuai dengan harapan, ujung-ujungnya lu kecewa sendiri. Kecewa sama kenapa gue harus mulai ya. Kenapa kita harus mau dulu? Kalau kita pilih atau punya niat dari awal, ya, peluang yang tidak ada misalnya itu akan bisa tercipta atau kita ada-adain dulu lah. Ya peluang itu banyak tapi mungkin tidak terlihat. Cuman kalau kita diawali dari kata mau, peluang yang sekecil apapun atau malah tidak ada, itu bisa diciptakan. Ya contoh misalnya lu punya sohib nih, lu punya sohib, dia sudah mulai usaha duluan nih, ya. Terus lu dikasih peluang nih sama sohib itu, bro, lu mau gak nih jualin barang gua? Dan tanda kutip dia tahu kalau misalnya lu itu masih belum cukup nih, apa namanya, secara modal ya. Ini kalau pikiran modal udah duit lah pokoknya duit. Ya intinya lu mau dulu. Mau caranya bagaimana, lu mau dulu, lu niatin dulu dari awal. Ingat ya, langkah kecil itu berarti untuk memulai sesuatu. Ya, langkah kecil. Jadi kalau lu mau langsung jump style loncat menjadi besar, bisa. Tapi kalau masih pemula, ya dari awal dulu kita. Ya kalau mau loncat bisa pakai jump style. Nanti kita di next video kita akan bahas jump style. Oke, kembali ke niat. Kalau lu niat sudah ada, lu buletin dulu lah tekad lu. Untuk bisa atau enggaknya sambil berjalan nanti kita lihat di realisasinya di lapangan. Jadi mau, mampu, bisa. Tapi kalau lu belum mampu, lu cukup pilih dua. Mau, bisa. Ya. Kalau tiga, mau, mampu, bisa, keren, super keren. Jadi lu udah punya kemauan,
lu punya kemampuan, insya Allah itu bisa bro. Ya, jadi kalau lu pada dari awal udah kagak niat, mendingan lu nggak usah dah. Nanti lu kecewa sendiri sama diri lu. Ya, yang tadi lu mau mulai bisnis, lu sudah petakan, wah pangsa pasar begini bro, wah ini nanti keren begini bro, ini begini bro. Tapi niat lu masih setengah. Ya, apalagi kalau niat lu nggak ada, mendingan nggak usah bro. Karena apa? Karena untuk memulai bisnis itu, ya itu pahit-pahit dulu. Ya pahit-pahit. Kalau dapat manisnya, ya alhamdulillah. Oke bro, jadi intinya kalau lu punya niat, mau, itu bisa. Nggak ada yang nggak bisa bro, kecuali ngidupin orang mati. Itu gue bilang sekali lagi sama lu. Kagak ada yang nggak mungkin. Semuanya itu mungkin. Selama lu ada niat dulu. Perkara mampu lu ke depannya seperti apa, dari sisi materi lu kurang atau berlebih seperti apa, itu tergantung dari niat lu. Ya, awalnya dengan langkah kecil untuk menuju langkah besar mencapai tujuan. Dan di situ ada strategi serta semangat, usaha dan doa. Oke guys, itu saja yang mau kita sharing di kali ini yang ke-10 ya. Sekali lagi, kalau lu mau, di dalam hati lu ada niat untuk memulai sesuatu, mau itu lu berbisnis kah atau dalam dunia kerja kah, kalau lu sudah awalnya dengan niat dan tekad lu bulat serta semangat plus doa, jangan lupa, insya Allah bisa bro. Nggak usah lu pikir negatif, karena negatif itu akan membawa lu ke arah yang negatif juga, hasilnya pun negatif. Tapi berpikirlah positif bro. Ya, semua itu mungkin, nggak ada yang nggak mungkin selama lu ada niat dan tekad di sana. Oke, itu ya teman-teman, disclaimer yang sering gue omongin di semua video gue cuma sharing, nggak menggurui, karena gue bukan guru, gue juga nggak ngajarin, tapi gue cuma sekedar sharing dan semoga bermanfaat untuk orang banyak. Tetap semangat, sehat dan sukses selalu, maju terus, pantang mundur, gaspol bro.